Halo semuanya dan selamat datang. Pernah kepikiran nggak gimana sih cara kita belajar sesuatu yang benar-benar baru? Nah, hari ini kita akan coba bedah prosesnya. Ya, proses mengubah rasa takut jadi seru, dan kita akan pakai contoh yang super simple, belajar berenang. Coba deh, inget-inget lagi, pertama kali Anda masuk kolam renang. Gimana rasanya? Langsung semangat atau ada sedikit deg-degan gitu? Nah, perasaan jadi anak baru pas menghadapi tantangan ini kan universal banget ya. Kita semua pernah ngerasain, dan dari situlah kita akan mulai pembahasan kita. Oke, untuk mengatasi rasa cemas di awal tadi, ternyata ada metodenya loh, namanya aktivitas pengenalan air. Ini bukan sekedar, ayo nyebur aja terus berenang, bukan. Ini pendekatan yang lebih terstruktur, yang dirancang khusus buat ngebangun keberanian dan rasa percaya diri. Yuk, kita lihat gimana caranya. Oke, kita masuk ke babak pertama, menemukan keseimbangan. Nah, ini semua soal langkah-langkah paling awal, membangun rasa percaya dulu sama air. Bikin fondasinya yang kokoh. Langkah pertamanya sederhana banget, cuma berjalan di air, gampang kan kedengarannya? Tapi coba perhatikan, setiap gerakannya itu ada tujuannya. Masuk ke kolamnya pelan-pelan, badan berdiri tegak, terus kedua tangan dibuka buat jaga keseimbangan. Ini semua tujuannya satu, biar kita ngerasa punya kontrol dan stabil di lingkungan yang baru ini. Jadi bukan soal cepet-cepetan, tapi soal kenyamanan. Terus, kenapa sih harus mulai dari jalan kaki di air? Gunanya apa? Nah, ini dia. Pertama, ini cara paling gampang buat ngebiasain diri sama sensasi di dalam air. Dan yang kedua, ini yang penting banget. Kita itu lagi melatih indera keseimbangan kita di medium yang beda banget sama darat. Keseimbangan di air itu kuncinya. Nah, kalau jalan di air udah nyaman, kita naik level sedikit. Sekarang kita coba meluncur dari pinggir kolam. Ini progres yang alami banget. Kita mulai dengan pegangan ke dinding kolam, jadi ada rasa aman. Terus tinggal dorong badan ke depan secara perlahan. Jaga badan tetap lurus, kaki rapat. Nah, inilah cikal bakal gerakan renang yang sebenarnya. Pentingnya meluncur ini bukan cuma soal fisik loh, bukan cuma buat melatih posisi tubuh yang benar di air, tapi ada sisi psikologisnya. Coba bayangin, setiap kali kita berhasil meluncur itu kayak kemenangan kecil. Dan kemenangan-kemenangan kecil inilah yang numpuk, jadi modal buat ngebangun rasa percaya diri. Ini krusial banget. Oke, jadi sampai sini kita udah punya fondasi individunya ya, berjalan dan meluncur. Sekarang, gimana caranya skill ini kita bawa ke level selanjutnya? Nah, kita akan lihat gimana cara nerapinnya dalam suasana yang lebih seru dan sosial, yaitu lewat permainan. Sip, kita lanjut ke babak kedua. Sekarang, saatnya kita ubah latihan jadi permainan. Di sini, skill yang tadi udah dipelajari bakal diasah dengan cara yang jauh lebih seru dan memotivasi. Oke, game pertama namanya permainan ambil koin. Aturannya simple banget. Nanti guru atau instrukturnya lempar koin ke dasar kolam yang dangkal. Terus para siswa gantian ngambil koinnya satu-satu. Kuncinya ada di kata bergiliran dan tertib. Jadi biarpun ini main-main, tetap ada aturannya, biar semuanya aman dan kebagian. Di balik keseruannya, game ini punya tujuan penting. Buat ngambil koin di dasar kolam, mau nggak mau kan kita harus berani masukin kepala ke air. Jadi ini cara halus buat melatih keberanian. Selain itu, ini juga langsung ngelatih koordinasi mata sama tangan kita di bawah air. Skill penting kan? Dan sekarang kita masuk ke babak 3. Di sini level keseruannya kita naikin lagi. Kita beralih dari yang sifatnya individu ke sesuatu yang melibatkan kerjasama tim dan kompetisi yang sehat. Yap, lomba estafet. Ini permainan klasik yang selalu berhasil. Caranya gampang. Bagi jadi beberapa tim, orang pertama di tiap tim berenang atau jalan cepat ke seberang. Kalau udah sampai, baru deh teman selanjutnya boleh jalan. Gitu terus sampai semua anggota tim kebagian giliran. Tujuannya simpel, kerjasama biar jadi yang paling cepat. Dan tentu ada unsur kompetisinya. Tim tercepat menjadi pemenangnya. Kalimat ini kan langsung bikin semangat ya, bikin kita termotivasi buat ngasih yang terbaik, bukan cuma buat diri sendiri, tapi buat seluruh tim. Tapi pelajaran yang paling berharga itu sebenarnya bukan soal menang atau kalah. Yang paling penting dari lomba estafet ini justru adalah pelajaran tentang kerja sama tim dan sportivitas. Gimana caranya kita saling dukung, kerja bareng buat satu tujuan. Nah, itu dia intinya. Oke, yuk kita tarik napas dulu dan lihat lagi gambaran besarnya. Di babak penutup ini, kita akan merangkum semua pelajaran dari air dan melihat transformasi apa saja yang sudah terjadi.
Jadi kalau kita rangkum, ada 4 pilar utama yang dibangun dari proses ini. Pertama, ada keberanian dan kepercayaan diri yang kita dapat dari langkah-langkah awal tadi. Terus, ada keterampilan yang diasah lewat latihan dan permainan. Dan yang terakhir, tapi enggak kalah penting, adalah sportivitas yang kita pelajari dari kerja tim. 4 pilar ini yang ngebentuk seorang perenang yang nggak cuma bisa, tapi juga percaya diri. Tapi, sebelum kita tutup, ada satu hal yang paling penting, semacam aturan emasnya, yaitu semua aktivitas ini harus dilakukan dengan hati-hati dan mengikuti semua aturan keselamatan. Di balik semua permainan dan keseruan, pengawasan itu nomor 1. Ini adalah fondasi dari semuanya. Jadi, pendekatan ini kan terbukti berhasil buat belajar berenang. Mulai dari yang kecil, bangun percaya diri, ubah latihan jadi mainan, terus dorong kerjasama. Nah, pertanyaan terakhir dari saya buat Anda renungkan, kalau cara ini bisa berhasil buat di air, kira-kira bisa nggak ya kita pakai pendekatan yang sama buat belajar skill-skill lain dalam hidup kita? Coba deh dipikirin. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.